setiamu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan Tuhan. Hari lepas hari penyertaan Tuhan bagi kami selalu kami rasakan, dan kami mau selalu berkata Engkau baik, amat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih. Mari kami mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, kami ada di dalam hati-Mu, kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu. Tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah penolong kami yang hidup, yang menguji
Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan, lewat suara kami Tuhan, lewat ungkapan tangan kami Tuhan, lewat apapun yang kami nyatakan bagi Engkau hari ini, biarlah Engkau disertakan. Sebentar kami akan dengar isi hatimu, berbicaralah bagi kami Tuhan, segala yang baik, firman Tuhan yang berotoritas itu, yang sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup memberkati kami, sanggup menuntun langkah-langkah jalan kami, biarlah kami tetap terus berjalan di dalam kebenaran firman. Berbicara Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah bukan kemampuan Tuhan, bukan pikiran manusia, tapi biarlah pikiran Allah, biarlah pengurapan Tuhan, segala isi hati-Mu Tuhan yang aku boleh sampaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sedang kita siap untuk terima Tuhan, firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Saudara kasih Tuhan? Haleluya. Sambil lambaikan tangan, sambil lihat kiri kanan, perkatakan dengan iman, percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi sampai hari ini, ya kita nggak tahu ke depan, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu pegang masa depan kita. Amin. Dia yang nuntun jalan-jalan kita gitu. Kita mungkin hari ini melihat kayaknya susah gitu ya, suntuk gitu, jalan aja susah gitu, tapi kita percaya ada Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan ini, apa Tuhan memegang tangan orang, menuntun ya. Tuhan ada lagunya kan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kuncinya adalah apa? Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, di depan mau seperti apapun, Tuhan akan tetap pegang tangan kita, tuntun. Walaupun di firman Tuhan katakan ini, 6 kali orang benar jatuh, Tuhan tetap angkat gitu, tidak dibiarkan apa? Tergeletak, tapi tetap diangkat 7 kali bangun lagi gitu. Karena ada apa? Ada Tuhan. Nah, saya sekali lagi mengajak Bapak Saudara, kita memperkatakan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Apa tahun ini adalah tahun mengandalkan Tuhan. Ayo katakan, aku mau mengandalkan Tuhan. Yang kompak ya, 3, 2, 1. Aku mau mengandalkan Tuhan. Cukup. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Firman Tuhan bilang begitu. Amin. Nah, saya ajak kita langsung aja. Hari ini masih tetap dalam bulan ini adalah bulan tentang pelayanan. Ya, lain saya kasih judul atau Tuhan untuk saya berbagi dengan Bapak Saudara adalah judulnya melayani Tuhan sesuai profesi. Maksudnya apa sih melayani Tuhan sesuai dengan profesi? Maksudnya sesuai dengan pekerjaan kita ya. Siapapun kita, ya dimanapun kita, ya ada yang profesinya. Kalau saya gitu ya, Tuhan percayakan, ya saya bersyukur gitu sampai hari ini nggak pernah kepikir oleh pikiran saya. Ya, firman Tuhan bilang nggak pernah timbul dari dalam hati, ya nggak pernah dilihat mata, gitu kan. Terus juga nggak ada dalam pikiran. Tapi Tuhan sediakan, Tuhan tuntun. Nggak ada pikiran saya bisa berdiri di sini. Ya Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan. Ya bersyukur lagi sebagai seorang gembala. Saya tahu, aduh umurnya jauh baru. Kenapa? Ya dibandingkan pada hamba Tuhan mereka senior, saya tahu sangat sadar banyak masih kekurangan gitu. Tapi saya terus mau Tuhan bentuk saya, tolong saya gitu, supaya saya terus bisa belajar bagaimana boleh menjadi hamba Tuhan gitu, menjadi gembala yang baik. Nah, saya sangat terbuka, Bapak Ibu saya nggak usah sungkan-sungkan sama saya. Kalau ada masukan ada apa, ngomong ke saya ya. Kita adalah keluarga Allah, amin. Ya, kita adalah keluarga gitu. Jadi kalau bicara rumah, keluarga itu bukan tanggung jawab adalah betul gitu. Sebagai kepala rumah tangga, bapaknya yang otoritasnya gitu. Tapi nggak bisa kan istri atau anak diem aja. Jadi harus bagi-bagi tugas, betul? Ya kan? Ada ibu mungkin cuci piring segala macam. Anak-anak juga harus gitu kan, bangun tidur beres. Pokoknya ada punya tugas masing-masing. Mari kita saling menasihatkan, saling membangun, saling mendoakan, terus mengingatkan. Saya walaupun gembala, saya bukan orang yang super Bapak Saudara yang hebat atau tidak. Setiap kita pasti punya yang namanya ada kelemahan, betul? Nah sebab itu di antara saya mengajak kita semua, mari jangan kita melihat kelemahan atau kesalahan, betul ya? Firman Tuhan ajak kita lihat kelebihannya. Kita harus banyak terus membangun orang lain. Kalau ada yang memang yang tidak benar, kita tegur empat mata, kita dengan kasih, ya, saling mengingatkan. Saya dari tempat ini, dari sini mengajak, menghimbau saudara, kayak memberikan firman Tuhan. Tapi saya juga terbuka, saudara bisa menyampaikan ada hal-hal yang mungkin kurang, sampaikan kepada saya akan terus belajar untuk apa? Memperbaiki. Intinya adalah kita semua adalah bertujuan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, nah
Melayani Tuhan sesuai profesi apa artinya gitu ya? Seperti saya Tuhan percayakan bentuknya banyak. Tapi salah satunya adalah saya melayani saudara dengan menyampaikan firman Tuhan, betul kan? Firman Tuhan, saya melayani saudara sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala. Bapak saudara pekerjaannya apa? Ya ada guru, betul kan? Ada dokter, ada apalagi pedagang, banyak macam. Mungkin ojek online, supir angkot, mungkin ada ya pedagang. Nah, jadi karena gini, masih ada beberapa seorang Kristen yang suka bingung gitu ya, pelayanan itu apa gitu ya. Kemarin kan sudah juga disampaikan oleh Mas Kris bahwa tentang prioritas pelayanan. Yang pertama adalah melayani Tuhan, itu betul. Tapi ada banyak bentuk pelayanan. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan itu orang Kristen gitu, sedang gereja hanya beritahu kalau pelayanan itu ada yang berdiri di mimbar, betul nggak? Dia sebagai hamba Tuhan melayani firman Tuhan. Worship leader memimpin pujian, singer juga, ada pemain musik dan segala macamnya. Kita tidak boleh membatasi pikiran kita bahwa pelayanan hanya sebatas di mimbar. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita ya sebuah kemampuan, ya ada karunia, ada talenta segala macam ya. Lewat hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam saya katakan dalam apa? Dalam profesi kita, apapun Tuhan itu taruh untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Ya, nah, saya katakan begini, ada yang kalau melayani itu di rumah Tuhan, misalnya sebagai hamba Tuhan full timer, gitu. Kalau itu hamba Tuhan full timer sepenuh waktu misalnya di gereja saya sebagai hamba Tuhan, itu Mas Kris juga dipercayakan sebagai staf pengembalaan full timer, jadi saya sepenuh waktu ya. GBI itu ada yang ada kata gereja ya, ada beberapa gereja yang begini, seorang pendeta itu nggak boleh kerja macam-macam, udah pokok kerjanya hanya khotbah, manajemen, nggak boleh kerja sekuler maksudnya gitu, bisnis atau apa gitu. Tapi GBI ada kelonggaran untuk hal itu. Tapi ada denominasi yang seperti itu nggak boleh betul-betul gitu ya. Tapi ya itu saya nggak bahas itu. Tapi pada intinya begini, nah yang dibimbing yang lain itu, Bapak Saudara, kita Tuhan berikan profesi atau pekerjaan itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Orang pikir, oh kalau saya mah bukan, saya tidak bisa full time karena saya bukan gereja. Jangan salah Bapak Saudara. Dimanapun kita ya, di pekerjaan kita, status kita, apapun, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pedagang, pokoknya apapun gitu, itu kita itu sebetulnya melayani Tuhan. Nah, jadi ada sebuah konsep firman Tuhan gitu ya. Saya akan bagi dua saja gitu. Jadi supaya kita ngerti bahwa tidak ada sebetulnya perbedaan antara kalau melayani itu ya, kalau di gereja main, kalau di luar pekerjaan sekuler kita tidak main. Semua apapun pekerjaan kita, profesi kita, Tuhan pandang adalah kita melayani. Tapi kita mesti punya sebuah konsep atau sebuah pengertian yang benar tentang melayani gitu ya. Bentuknya banyak ya profesi kita, tapi firman Tuhan bicara tentang pelayanan. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini yang pertama adalah begini. Dari ayat firman Tuhan saya catat begini. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, apapun profesi kita, bidang kita dimanapun, kalau kita bekerja sungguh-sungguh dengan secara benar, sungguh-sungguh dengan secara benar dalam profesi kita, status kita sebagai rumah tangga atau pekerjaan apapun ya, dalam profesi kita, Tuhan perhitungkan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Yang nanti katakan amin. Bekerja apapun, yang masih belum kerja, misalnya sekolah, ya kan, dia belajar sungguh-sungguh dan benar dalam waktu belajarnya. Itu Tuhan perhitungkan dia itu melayani Tuhan. Amin. Ayatnya ini saya nggak bohong. Kita lihat. Kolose 3 ayat 22 sampai 23 bunyi begini. Hai hamba-hamba. Nah ini maksudnya hai hamba-hamba. Hamba ini bukan hamba Tuhan seperti yang maksudnya dikatakan hamba Tuhan kalau sekarang nih. Tapi maksudnya ini kalau sudah di waktu itu pada zaman itu budaya di saat itu kan ada orang-orang kaya, jadi masih ada namanya perbudakan, saudara. Jadi orang yang punya duit itu bisa beli orang yang susah gitu ya. Jadi beli orang dijadikan budak, dijadikan hamba untuk kerja, nggak digaji, dia cuma dikasih makan aja gitu. Nah, jadi ini peringatan ini atau firman Tuhan ini disampaikan kepada para hamba-hamba atau budak-budak yang mereka sudah kenal Yesus. Tapi diperingatkan gini, dikasih nasihat. Hai hamba-hamba. Nah, jadi ada hamba-hamba, anak-anak Tuhan itu terima Yesus gitu ya. Ikut dalam kebenaran. Mereka kerja sama bos, orang kaya tuannya. Dibilang gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam apa? Segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi maksudnya gini, budak itu, hamba itu,
Jadi waktu mereka melayani Tuhannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh dengan benar, Tuhan perhitungkan. Walaupun mungkin dia kerjanya apa sih, nyuciin baju bosnya, gitu. Tuhan kan, wah, bosiin rumah segala macam. Ya mungkin kalau zaman waktu itu, maksud saya begini, hamba-hamba yang waktu itu ya. Jadi Bapak Saudara, bukan yang hamba yang terus dikasarin, dipukulin, enggak gitu ya. Tapi memang betul-betul, ya itu ada lain cerita gitu. Tapi ini maksudnya gini, dia kerja tapi tidak digaji sebetulnya. Gajinya hanya dia tinggal di situ, ada tempat dia tinggal, dikasih makan, kehidupannya. Tapi betul-betul dia harus mengerjakan seluruhnya. Kalau ketemu Tuhan yang baik, ya enak ya kan, gitu kan, dikasih bonus lah apa. Tapi kalau ketemu Tuhan yang jahat, wah ngeri banget. Tapi perintah firman Tuhan katakan gini, mau apapun, firman Tuhan ada yang lain katakan, mau otoritasnya pemimpin bengis atau ya apapun, firman Tuhan tetap katakan harus apa? Tetap taat dan hormati otoritasnya. Ini firman Tuhan bilang, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Kadang-kadang gitu kan kita semua, betul nggak? Saya pernah juga kerja gitu. Bisa saya boleh di kantor. Kalau ada bos gitu, ini dulu ya, saya sempat tobat gitu ya. Tapi yang sekarang masih bisa jadi karyawan atau apa, ingat firman Tuhan ini gitu ya. Jadi gitu, kalau ada bos, wah kerjanya duduk manis. Tapi gitu bos kabur, ngobrol ngalur ngidul, cerita macam-macam. Jadi kadang-kadang kerjaan suka keteteran gitu. Jadi kalau bos di depan bos manis, selamat pagi bos gitu. Tapi kalau bos nggak ada, wah bubar udah kayak apa gitu. Dikatakan taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ada yang bilang apa istilah apa? ABS, asal bapak senang, ya kan? Bapak udah nggak ada, ya udah. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan cara benar, dengan tulus hati. Karena apa, Bapak Saudara? Takut akan Tuhan. Tuhan perhitungkan itu sebagai pelayanan. Diperhitungkan itu kita melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan lagi kita bingung ya. Aduh, saya nggak di sini misalnya. Saya nggak punya talenta, nggak punya segala macam, nggak bisa nyanyi, tepuk tangan aja fales gitu kan. Di mana ya? Tidaklah, Tuhan pasti taruhkan satu minimal, atau bilang satu talenta, pasti ada. Nah, kita terus berdoa, temukanlah dalam hidup kita yang Tuhan taruhkan sebuah kemampuan untuk kita bisa melayani dimanapun, profesi apa kita, pekerjaan kita apapun, Tuhan pasti bisa pakai itu untuk melayani. Tapi intinya adalah gini, ya kan? Jadi, nah ayat 2-nya langsung. Sebentar, gitu dia. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun, jadi dalam profesi kita sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pedagang, dokter, pengajar, guru, semua itu apapun yang kita perbuatlah dengan apa, Bapak Saudara, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Intinya gitu aja. Apapun gitu. Tukang ojek misalnya, aduh rasanya tukang ojek bukan mobil gitu kayaknya. Turun derajat enggak. Tapi kalau kita waktu ngojek misalnya, atau kita dagang jualan, tapi kita di firman Tuhan katakan, waktu kita berdagang atau kita mengajar atau apapun, dikatakan firman Tuhan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan itu, Tuhan perhitungkan, artinya kita sedang melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita perbuat, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan secara benar, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya mencatat ada seorang namanya apa nih, singkat Erwin Dell, saya lupa masukin di situ. Erwin Dell, ya, dia kayak semacam analisis bisnis atau apa gitu. Jadi dia mendapati, dia akhirnya dari survei dia mendapati begini, bahwa dari semua orang yang kerja, maksudnya gini, ketika seseorang bekerja, misalnya dia bekerja kepada seorang atasan yang entah di toko atau di mana gitu ya, karyawan, nah, dia misalnya diberikan waktu pekerjaan kamu 10 jam. Ya, 10 jam kamu harus bekerja. Tetapi ternyata begitu bosnya pergi, mungkin ya seperti katakan tadi kan, pergi keluar atau bagaimana gitu. Ya di luar jam istirahat maksud saya ya, gitu. Kan ada jam istirahat, misalnya perusahaan atau apa sudah tentukan jam kerjanya. Ya, istirahatnya bisa jam 12 sampai jam 1 misal. Nah, ya udah itu diambil. Tapi diambil di luar itu. Ternyata dia ngolorin dari jam 1 begitu bosnya keluar, dia jam 12 sampai jam 1. Tapi dia tidak boleh kerja lagi jam 1 itu. Dia ngobrol ngalur ngidul
akhirnya ngoceh-ngoceh, maksudnya ngomongnya nggak betul, akhirnya dia nggak kerja, dan merokok, ngopi, sampai jam 2. Dia bilang, itu artinya gini, dia sudah mencuri 10% gitu, daripada yang jam kerjanya, sampai sebegitu. Itu kalau dipikir-pikir betul ya gitu. Ya maksud saya dalam artian begini, kalau kita pikirkan secara terlalu ini stretch banget sih gitu. Ada bos yang nggak begitu lah. Yang penting gini, kadang-kadang lu nggak usah masuk atau silakan ada perusahaan-perusahaan atau begitu. Yang penting itu ada pekerjaan, kamu datang, pokoknya beres. Ada yang begitu. Tapi ada perusahaan yang memang ketat. Masuk jam 7, absen, pulang jam 4 gitu. Nah saya masih ingat sih, ini sih dulu ada beberapa. Mungkin saya nggak tahu ya kalau yang pegawai negeri dan segala macam gitu kan. Kadang nitip absen, tapi sekarang nggak bisa loh, karena kan pakai centong. Dulu nitip absen, ceplok ya model gitu kan, bisa, tolong dong. Kalau nggak saya dipotong nih, pulang misalnya jam 4 kurang 10 itu sudah antri di depan mesin absen. Gimana kerja seperti itu gitu kan? Nah, itu tidak menunjukkan sebuah loyalitas dalam kita bekerja kan. Ada yang nggak pusingin, kalau belum selesai saya kerjakan sampai selesai. Nah itu baru kerja yang benar. Artinya gini, apapun juga yang kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Tuhan perhitungan itu sebagai apa? Sebagai pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Saya di waktu jalan terus. Nah ada yang ini sebetulnya cuma cerita ya, tapi ini menjadi sebuah refleksi lah gitu ya menurut kita. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar ada seorang guru ya mau ngajar murid masuk kelas, dia tanya, "Anak-anak, hari ini sudah tahu apa yang akan ibu ajar?" Anak-anak, "Belum tahu bu," gitu. "Gimana kalau saya mengajar kalian belum tahu? Kan saya sudah kasih silabusnya. Kalau kalian nggak tahu saya mau ngajar apa, udah permisi." Saya tinggalin berikutnya gitu. Terus tinggal, waduh. Terus besok lagi gurunya masuk lagi. "Nana, hari ini kita akan belajar. Sudah tahu apa yang akan ibu ajar?" Nah, anak kan kemarin jawab, waktu ngomong nggak tahu, gurunya permisi. Nah, jadi anak masih bilang, "Udah bu," gitu. Gurunya, "Loh, kalau semua sudah pada tahu, untuk apa saya ajar? Udah saya permisi, saya pulang." Ya pulang gitu. Hari ketiga masuk lagi. "Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Kalian sudah tahu apa yang akan saya ajar?" Karena anak-anak ini jadi bingung. Kemarin hari pertama ditanya, belum. Gurunya permisi. Terus hari kedua, sudah permisi juga. Gimana? Jadi mereka yang sebelah kiri, duduk sebelah kiri bilang, "Sudah bu." Tapi yang sebelah kanan, "Belum bu." Gitu. Gurunya bilang, "Ya sudah, yang sudah belajar tolong ajarkan, yang belum belajar saya pulang." Baik, permisi. Artinya apa? Ini cuma cerita, tapi artinya dia tidak menuntaskan apa yang dipercayakan sebagai seorang pengajar dengan sungguh dan benar. Betul nggak? Saya masih ingat bu, saya itu sekolah sekarang bersyukur ya dengan teknologi, dengan banyak hal. Tapi saya percaya ini memang perkembangan semua lebih bagus. Jadi guru-guru sekarang sudah sangat luar biasa. Betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan muridnya. Sampai di jawaban zaman dulu saya waktu ingat masih SMU, saudara saya masuk, kita ribut, gurunya masuk ya kita agak ini juga ya guru masuk dia diem. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Kita belajar jadi gini, suruh murid dibuka, suruh jadi belajar satu blok coba. Jadi kursi nomor 1 suruh baca sampai sekian, jadi itu baca, sedang dengar gurunya dia gitu doang. Ngapain kalau itu bisa baca di rumah? Guru seperti itu, bayangkan saudara, seperti itu. Tinggalin aja karena ini yang percaya itu gurunya tuh melihat Tuhan nggak tahu kemana sampai lampunya udah jadi tinggal. Tapi kalau anak-anak sih bukannya belajar main saya anak udah gitu kan. Kita kira-kira bisa 1 jam kurang 10 menit baru masuk. Udah selesai belum? Udah. Udah. Cuma artinya apa? Tidak melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kalau seperti itu ya saya percaya tidak ada ya di antara kita yang seperti itu. Amin, Bapak Saudara. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh saja, tidak banyak tapi ini yang umum. Jadi kemudian gini, ya misalnya seorang pedagang ya. Nah, saya ingat soal takaran gitu sama hitungan. Enggak boleh main-main dengan takaran atau hitungan, dikurang-kurangin. Ya kan? Saya tahu lah gitu orang ada yang diganjel gitu. Saya pernah lihat ada videonya lucu juga ya. Jadi orang beli orang Cina itu, bukan orang Cina, maksudnya ya karena pas waktu itu penjualnya Cina, penjual apa sayur atau apa. Jadi dia sudah siapin, jadi ditukar gitu di bawahnya. Jadi orang itu beli, orang itu
dia pura-pura masukin. Banyak dimasukin. Tapi begitu dia lagi turunin kan, yang sedikit ini diambil dikasih gitu. Jadi dia nipu caranya gimana? Itu kalau kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh begitu ya. Apapun pokoknya hitung-hitungan. Dagang nggak boleh caranya harus jujur ya. Sungguh-sungguh. Amsal 11 ayat 1 berbunyi demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Mungkin kita kadang-kadang orang yang di luar sana, udah simpel aja. Lumayan kan, saya kurang-kurang ini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ini neraca serong kekejian. Kalau kita sebagai anak Tuhan melakukan hal itu Tuhan pandang keji. Boro-boro itu dihitung melayani kan, karena ada serong, kekejian bagi Tuhan. Dan kemudian ini kan 6 ayat 10-11 berbunyi demikian. Masakan aku melupakan? Bayangin itu saudara. Tuhan kita itu sebetulnya Tuhan yang pelupa loh. Betul nggak? Dalam satu sisi Tuhan kita itu Tuhan yang pelupa. Pelupa apa? Saya masih ingat ada waktu cerita soal nenek itu. Tuhan aku begini, maksudnya sudah mau meninggal gitu ya. Ini jangan kisah. Saya mau meninggal, minta ampun akan dosa saya, bla 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 bla. Itu loh saya gini. Terus Tuhan bilang, yang mana ya? Aku sudah lupa, ya, aku sudah melupakan kesalahan. Aku sudah melupakan dosa-dosa. Bahkan firman Tuhan, segala kesalahan dan dosa kita, Tuhan sudah ada ilustrasi dibuang apa? Ketumnya Tuhan lupa hal-hal seperti itu. Tetapi di dalam satu ini, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Kalau ada yang ini nih gitu, hal-hal yang hitung-hitungan begini, yang kurang-kurangin gitu, Tuhan nggak lupa loh. Tuhan tegur kita. Untuk apa saudara? Supaya kita apa? Melakukan pekerjaan kita dalam profesi kita apapun dengan cara sungguh-sungguh dan benar. Amin. Amin kan saudara? Kayaknya amin banget ya. Amin susah. Amin gitu ya. Tuhan catat. Tuhan lihat, saya ada dengar juga cerita gitu. Jadi seseorang beli ikan, dia lihat dari jauh gitu. Wah, ikannya tuh satu tumpuk, kok murah ya? Satu tumpuk 10.000. Wah, satu tumpuk kelihatan. Jadi dia beli yang ini. Udah dibungkus pulang. Sampai rumah, gitu. Kok cuma 7? Cuma 7, kan kelihatan banyak kayak 20. Itu dia cek lagi. Oh, ternyata ya apa ya, orang punya trik, tapi triknya kadang-kadang seperti itu. Ternyata jadi sebetulnya bukan ikan tumpukan, tapi itu jadi dibikin gunungan kayak gunung tadi pasir atau jadi melembung. Ikannya taruh di atasnya, jadi cuma luarnya doang gitu. Nah itu cara-cara yang menurut saya kurang ini ya. Tapi juga sebagai pembeli kita juga memang harus jeli. Tapi intinya adalah bahwa kita melakukan segala pekerjaan kita, profesi kita dengan cara apa, Bapak Saudara? Cara yang sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan, cara yang benar-benar dan berkenan kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Nah, satu lagi, saya ini dapat banyak ilustrasi gitu ya, karena saya kebanyakan ngomong firman Tuhan, tapi yang ilustrasi hari-hari aja gitu ya, supaya kita saudara bisa nangkep. Contohnya gini, ada satu, jadi ketika surga itu ini sudah di ujung akhir zaman, jadi sudah waktunya orang-orang itu kan sudah bagi-bagi apa ya, surga itu sudah membuka pintu surga untuk orang-orang masuk dalam surga ya, sudah zaman sudah pengangkatan segala macam. Waktu pintu surga mau dibuka sama malaikat, pintunya macet Bapak Saudara. Nggak bisa kayak ini seret kadang-kadang mesti diminyakin gitu. Wah macet gitu. Jadi kemudian malaikat bilang, aduh ini kayaknya bisa dibenerin gitu. Saya tanya, di sini ada kontraktor atau tukang yang bisa benerin pintu? Nah kemudian ya majulah 3 orang gitu ya. Yang pertama itu adalah orang Jepang. Orang Jepang, saya bisa. Terus tanya mereka, berapa biayanya? 50 juta. 50 juta. Apa aja biayanya? 25 ongkos kerja, 25 jutanya apa material. Oke, kan tender gitu ya. Terus kemudian yang kedua, orang Amerika. Saya, ya kamu bisa, ya Josh, ya, tadi namanya taksi murah, orang Jepang kan, Josh. Berapa? 100 juta Pak. Pak Malaikat, 100 juta Pak. 100 juta apa aja? Ya, jadi biaya analisis gitu ya, analisis 25 juta, ya, terus 25 jutanya bahan-bahan, terus yang 25 jutanya adalah
ongkos kerjanya. Jadi 100 juta ya, 100 juta orang Amerika. Oke. Terus orang Indonesia, kamu? Tadi orang Jepang berapa ongkos kerjanya kalau saudara? Masih ingat nggak? 50. Hah? 50. Ah, 50 ya. Seluruhnya 50 gitu ya. Terus orang Indonesia, kamu bisa berapa? 150 juta. Hah? Lama gitu. Dia balik gini loh, 50 juta buat kamu, malaikat. 50 juta nya lagi buat saya. 50 juta lagi kasih orang Jepang yang kerjain. Ya ini cuma cerita, tapi artinya gini, sebagai seorang pekerja apapun profesi kita harus kerja dengan benar, betul ya? Ya sekarang itu udah jadi kayak sudah jadi orang tuh korupsi dan segala macam, ya kan, untuk cari. Memang susah gitu, ini kondisi susah. Tapi saya mau mengajak kami saudara semua, gitu. Saya terus mau menghibau, saya mau terus membangun kita semua. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh gitu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, berkat kepada Tuhan, pasti berkatnya pasti ada aja dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, sekarang langsung yang kedua, waktu cepetan dari jam 8. Oh, ini ayat kita baca lagi ya, lanjutannya. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Ada resikonya, saya nggak ngerti ya. Gitu. Tapi ada resiko. Oleh sebab itu mari kita terus belajar untuk melakukan yang terbaik secara sungguh-sungguh, secara benar, berkenan kepada Tuhan. Lanjutnya, yang pertama adalah bekerja sungguh-sungguh dengan cara yang benar, ya. Itu Tuhan beritahu sebagai hal yang dirikan untuk sebagai pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua adalah ini. Nah, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Berapa banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan? Pikir-pikir dulu kalau melayani mau memberi itu hitung untung rugi. Kalau bisnis ya betul, nggak apa-apa. Hitung rugi diatur gitu, kalau ini rugi ini. Tetapi kalau sama Tuhan kita tidak boleh hitung-hitungan. Yang nanti katakan amin. Kenapa nggak boleh hitung-hitungan oleh firman dengan Tuhan? Kita lihat ada ayatnya. Matius 20 ayat 24 berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dia datang bukan untuk dilayani. Kemarin-kemarin kan saya sudah sampaikan, dia datang raja mulia, tapi dia cuci kaki murid-muridnya. Untuk apa? Melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sendiri dia turun ke bumi, ke dunia ini, mati bagi kita. Gimana cara balasnya Bapak Saudara? Nggak bisa. Mau pakai apa? Kita mau orang kaya apapun gitu ya, orang yang kaya luar biasa. Ketika dia punya kena penyakit atau apa yang udah divonis Tuhan mati, misalnya gitu. Mau pakai apa? Mau jual harta yang triliun kalau udah mati. Saya ingat bos Apple. Wah itu orang cerdas luar biasa. Jadi aku kiblat dia dalam teknologi dan segala macam. Kena sakit apa ya? Cancer. Enggak bisa apa-apa. Ya sudah lewat waktunya. Punya duit sebanyak apapun. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah mati menebus kita, memberikan nyawanya bagi kita. Ya. Kalau makanya adalah Tuhan, saya nggak bisa, betul gitu. Itu ungkapan dari betul kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita nggak bisa balas si Tuhan mau pakai apa gitu. Jadi caranya apa? Ya cuma bawa hidup kita. Firman Tuhan kan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ya artinya kalau orang sudah memberikan hidupnya ya sampai mati, apalagi sih yang nggak dikasih? Kalau orang pacaran, aku cinta kepadamu, aku akan berikan segala galanya bagimu. Terus ditantang sama dia, betul nih, ayo mati 3 kali, nih, tadi. Jadi ukurannya adalah sama. Saya jadi ingat ya soal Abraham itu, dia begitu mengasihi Ishak, betul nggak? Wah dia orang kaya sangat, firman Tuhan kaya luar biasa. Tapi Tuhan tuh ngerti, tahu gitu.
Harta yang paling berharga dalam hidup Abraham adalah siapa? Ishak. Tuhan minta Ishak. Ini adalah satu contoh yang dahsyat. Saya juga bingung. Kalau kita bisa nggak kira-kira saudara? Hah? Bisa nggak? Gitu, punya anak. Udah berapa lama pengen punya anak? Enggak punya anak besar 100 tahun. Begitu dapat, wih senangnya luar biasa. Itu hal mujizat. Tapi begitu lagi senang-senangnya, persembahkan buat Tuhan. Itu wow. Tapi Abraham persembahkan. Itu luar biasa. Saya berpikir bahwa begini, itu ujian yang sudah artinya gini. Kalau kita baca selanjutnya, Tuhan udah gak uji-uji Abraham lagi, karena itu udah mentok gitu loh. Ya, akhirnya Tuhan tahu, oh aku jadi ngerti. Kamu ternyata lebih mengasihi aku daripada anakmu. Udah, ya kenapa? Orang kan sudah beri nyawanya gitu loh. Mungkin ini, ya sudah, jangan Ishak, aku aja. Gitu kan, yang penting Ishak tetap hidup. Lah kalau dia mati siapa yang nerusin gitu kan, nerusin kehidupan saya gitu. Oh, macam-macam kalau bisnis bapaknya. Aku aja biar hidup. Beri hidupnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah demikian baik oleh kita. Oleh sebab itu kita jangan apa? Hitung-hitungan sama Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Saudara. Saya tutup ya. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Jadi ada seorang yang sudah cukup tua. Udah cukup tua, dia alami sakit. Orang ini miskin, susah gitu. Udah susah, miskin, hidupnya ngalami penderitaan. Di masa tuanya kena sakit, sudah mau istilahnya susah banget gitu, sampai masuk rumah sakit. Miskin banget. Tapi ternyata di ujung-ujung kematiannya barulah terkuak sebuah rahasia gitu. Ternyata sebetulnya dia ini anak orang kaya, saudara, gitu. Cuman karena perebutan, wah, kadang-kadang begitu dari rumah tangga, saudara, kakak adik bisa ribut, bahkan bisa menuntut di pengadilan. Kenapa? Karena warisan. Ya ini cuma cerita. Jadi ternyata dia, setelah dari orang tuanya sudah meninggal, ternyata bagi-bagi warisan. Jadi setelah dibagi-bagi semua sama anak-anaknya, dia dapat kecipratan juga, terkuat sebuah rahasia ini. Dia dapat 20 miliar. Wah, udah mati. Anak-anaknya yang lain kan tahu, aduh, tapi kan namanya wasiat kan, harus dikasih tahu gitu tentang hal ini. Tapi karena dokter sudah pesan, dia ini sakit, jadi jantungan juga gitu. Jadi nggak boleh dengar berita, kalau berita buruk, maksudnya berita gembira pun saking gembira dia kaget mati. Apalagi dengar berita buruk kaget mati gitu. Oh jadi bingung lah gimana, ini kan harus disampaikan gitu supaya misalnya mungkin salah satunya dia pulang dengan tenang. Tapi kan sakit jantung gitu. Gimana dipikir-pikir gitu, kubur. Gimana cara nyampainya? Oh terus berpikir, kita akan minta seorang yang bijaksana untuk bisa menyampaikan. Kemudian siapakah orang yang bijaksana itu dalam menyampaikannya? Supaya bisa, lalu dipanggillah seorang pendeta. Pendeta gitu. Pak pendeta, tolong sampaikan kepada Bapak A misalnya gitu. Ya diceritakanlah ini cerita baik kata pendeta. Saya akan sampaikan. Kemudian sampailah di rumah sakit. Terus Pak pendeta mulai berkata begini, Bapak, seandainya Bapak punya uang 30 miliar hari ini, apa yang akan Bapak lakukan? Bapak akan gunakan untuk apa? Yang sakit itu sekarang, Pak, jangan bilang seandainya saya. Saya ini dari kecil itu susah, miskin, nggak usah seandainya. Pendetanya langsung kasih bola lagi. Enggak Pak. Misalkan Bapak punya uang 20 miliar hari ini, Bapak mau pakai buat apa? Misalnya ngomong, Pak, jangan pakai misalkan lagi. Saya ini dari kecil udah susah, nggak usah andai, nggak usah misalkan gitu. Pendeta nggak betul asal, dia balik ke sana. Kan tadi apa? Seandainya, misalkan gitu. Seumpama Bapak dapat 20 miliar, apa yang Bapak lakukan? Bapak dimulai agak kesel. Pak pendeta kok gitu? Maksudnya, nggak usah ngomong-ngomong seumpama. Seandainya, misalkan seumpama, saya ini udah hidup miskin.
Nggak pernah ada mimpi juga enggak gitu. Saya jadi orang kaya gitu. Pendeta masih apa? Wah, namanya pendeta kan harus sabar gitu. Terus dari sana lagi, andai kata gitu. Tadi dapat apa? Seandainya misalkan umpamanya terakhir, andai kata. Yang sakit langsung dari sakit jadi langsung sehat gitu. Langsung naik darah. Pak, nggak usah ngomong andai kata seumpama. Udah gini aja. Kalau saya terima 20 miliar, saya kasih semuanya buat Pak Pendeta. Pak Pendeta begitu dengar kasih semuanya, kena serangan jantung, pingsan, mati ini. Pendetanya nggak kuat kaget dengan uang 20 miliar. Maksud saya begini Bapak Saudara. Apa artinya kita punya yang sebenarnya saya tanya, apa artinya sih kita punya harta, punya uang tadi? Dan pendeta dapat 20 miliar, tapi udah jadi mayat, buat apa kan? Gitu. Artinya kita punya apapun gitu ya, itu dibandingkan Tuhan itu sudah mati buat kita, berikan segala sesuatunya bagi kita. Orang kaya segala macam, tapi di luar Kristus tidak terima kemuliaan Tuhan, masuk neraka. Kita bersyukur, kita sudah terima Yesus mati, kita diangkat, dijadikan anak, terima segala yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu pakai hidup kita untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Amin. Ya, amin. Saya ajak kita baca. Ini ada sedikit terakhir yang saya minta musik boleh maju ke depan. Ini Kolose 3 yang tadi 23. Cuman saya ubah sedikit. Ya. Saya tidak menambah dari firman Tuhan, tapi ini saya ubah untuk kita. Mari kita perkatakan dengan sungguh. Ini menjadi sebuah ungkapan kita, ya, sebuah kesungguhan kita. Kita mau melakukan segala apapun hal-hal yang Tuhan percaya dalam hidup kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita dengan ini. Tadi, ya. Saya ganti, tapi tidak mengurangi esensinya ya, karena kan ini kan buat diri kita sendiri. Ya. Apapun juga yang aku perbuat, akan aku perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mau saudara? Yang pertama adalah kalau kita apapun pekerjaan kita, profesi kita, Tuhan perhitungkan. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar berkenan kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai itu pelayanan. Yang kedua, yang Tuhan ingatkan terus bagi kita, karena Tuhan sudah demikian baik bagi kita, bahkan mati dan kayu salib menebus hidup kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Amin, saudara. Kita baca ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita. 3, 2, 1. Apapun juga yang aku perbuat, akan aku perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, firman Tuhan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita menyembah. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, karena Dia baik, sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu Yesus. Kau sangat baik dalam
seorang ibu rumah tangga mungkin tidak bekerja, biarlah kami boleh melakukan, melayani suami kami, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, dan Engkau memperhitungkannya sebagai sebuah pelayanan kepadamu. Apapun profesi kami Tuhan, mungkin sebagai pedagang, ya Tuhan, sebagai guru pengajar Tuhan, penjual atau apapun Tuhan, apapun Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami mau melakukannya dengan cara yang benar, karena kami tahu itu menyenangkan hatimu. Kau memperhitungkan sebagai pelayanan berkenan kepadamu. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini situasi sulit, tapi kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Kau yang memampukan setiap kami, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh bisa melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu, dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami terima berkat-Mu dan ucapan syukur. Mari setiap kita sudah terima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur boleh mengakhiri ibadah pagi hari ini di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami kembali diingatkan bahwa Engkau Tuhan sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan kiranya kami bisa terus hidup di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan kami terus boleh menjadi berkat, kami terus boleh menjadi alat Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Kehidupan kami tidak mempermalukan Tuhan, tapi kehidupan kami boleh mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk pelayanan kami. Dan kami bersyukur kiranya Roh Kudus yang akan memampukan sehingga kami boleh terus menjadi berkat. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memampukan, memberkati sehingga dimanapun mereka berada, mereka terus boleh menjadi alat Tuhan, hidupnya menjadi berkat, baik di dalam rumah tangga, di dalam mereka bekerja, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang Jumat-Mu yang tidak bisa ikut ibadah secara langsung. Kiranya juga Tuhan melawat mereka di dalam ibadah online. Tuhan tetap hadir untuk memberkati, untuk memberikan roh ketaatan, roh kesetiaan, sehingga sidang Jumat-Mu terus semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Pada kesempatan ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu keadaan tidak semakin baik, tapi kami punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Itu untuk sepenuhnya kami menyerahkan bangsa negara kami, menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada saat ini, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya hikmat yang dari Tuhan terus menyertai sehingga roda pemerintahan ini boleh terus berjalan dengan baik karena Tuhan yang memberkati. Berdoa untuk mereka yang saat ini menangani COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang berada di penampungan-penampungan. Tuhan akan terus bekerja, Tuhan terus akan berkarya melindungi para dokter, perawat, para anggota medis sehingga mereka tidak akan tertular. Dan mereka yang sedang dirawat Tuhan akan memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh pulang kembali berkumpul dengan keluarga karena menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang saat pagi hari ini maupun sore hari ini akan mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan tetap akan terus hadir untuk memberkati, untuk melawat sidang Jumat-Mu sehingga mereka juga boleh menikmati lawatan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami teringat akan saudara kami Bapak Yanuar yang sedang mengalami kelemahan tubuh di Jakarta. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, kiranya Tuhan sendiri akan melawat, Tuhan sendiri akan memberkati, memakai rumah sakit, dokter, perawat, obat-obatan yang ada. Itu hanya sebagai sarana sehingga anak-Mu ini boleh menikmati lawatan Tuhan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi Yanuar. Juga untuk sedang Jumat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang butuh uluran tangan-Mu. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Biar mereka juga boleh menikmati lawatan Tuhan, jamaah Tuhan, boleh kembali sehat dan boleh kembali beribadah dan terus mensyukuri kemurahan demi kemurahan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih buat ibadah yang pertama Tuhan, Kau hadir memberkati kami. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kami pulang menerima berkat daripada Tuhan. Mari bersatu kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau